Tuhan, kasih Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga kita semua balik berdiri, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita selalu mengingat saat indah bersama dengan Tuhan. Selalu indah. Bahkan di hadirat Anda, waktu-waktu ini adalah waktu yang indah Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh
setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami rindu hadirat Tuhan. Ini adalah saat-saat yang indah, bukan hanya pada ibadah ini Tuhan, tapi dalam kehidupan kami. Kami mau sungguh-sungguh mengalami hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami akan menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan pimpin ibadah ini Tuhan. Kau pakai setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami mau menjadi murid untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami tidak izinkan satu kuasa apapun di luar dari kuasa Tuhan untuk mengganggu setiap ibadah kami Tuhan. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh disapa kanan kirinya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
Kita mau hidup bagi Tuhan. Kita mau sama-sama sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan ke Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Hidup mengabdi bagi Tuhan.
Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita semua adalah hamba yang mau taat dan setia pada Tuhan. Itu janji setiap kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dan taat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak dapat melupakan pengorbanan-Mu yang mulia untuk setiap kami.
Engkau menemukannya itu dalam hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian penyembahan kami kepadamu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, berikan kami hati seorang hamba Tuhan, agar kami dapat menerima kebenaran-Mu dengan baik, dan agar firman-Mu itu masuk ke dalam hati kami yang paling dalam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Mari Tuhan urapi setiap kami Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan, dan urapan dari Allah memenuhi setiap kehidupan kami. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami tolak dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi hari ini. Nuansanya merah ya. Tadi saya juga pengen pakai baju merah, tapi nggak tahu kenapa gagal. Puji Tuhan. Lagi-lagi saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan ini untuk saya belajar menyampaikan renungan firman Tuhan kepada kita semua. Saya juga tahu mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek bagi kita yang merayakan ya. Puji Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam surat Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan dari Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Puji nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin sudah berkali-kali ya, mungkin tidak terhitung lagi berapa kali mendengar ayat ini tentang saya akan ambil, kita akan bahas ayat yang ke-8 ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat yang ke-8 ini saya mau bagi menjadi 3 poin. Dan ini surat Efesus, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Waktu itu saat Rasul Paulus menuliskan surat ini, Rasul Paulus sedang berada di penjara ya. Untuk menjawab hal-hal apa mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan dari jemaat yang ada di Efesus itu, makanya Paulus mengirimkan surat ini dan tertulislah ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu. Kapan itu dahulu? Pada saat kita belum mengenal Tuhan tentunya.
dahulu. Berbicara tentang kegelapan, itu identik dengan hitam mungkin ya. Saya ada cerita yang lucu. Minggu lalu saya ketemu dengan adik ipar saya. Begitu saya masuk ke rumahnya, dia bilang, "Ih, cici hitam banget," dia bilang gitu. Dalam hati saya, kata emang saya pernah putih. Nah, ini sekilas aja ya tentang gelap. Hitam itu identik dengan gelap. Kulit saya emang sangat gelap, tapi saya nggak mau bilang hitam, saudara. Saya mau bilang ini eksotis, lebih keren kan? Ada ponakan saya juga yang kulitnya sama dengan saya, rambutnya lurus sama dengan saya. Bilang, "Wih, kulitnya eksotis." Ya, kalau dibilang itu dia marah, tapi kalau dibilang eksotis dia senang. Puji Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tinggal di desa, di kampung ya, saya orang kampung ya, di desa saya itu sampai saya keluar dari desa saya di Jakarta itu belum ada listrik. Jadi hidup kami itu dengan sinar buat penerangan itu hanya memakai lampu sentir ya, lampu kecil gitu. Kami menciptakan sendiri dari sumbunya itu dari bunga alang-alang, lalu pakai minyak tanah ya. Itu menjadi penerangan bagi kami. Hari-hari yang kami temui kalau sudah malam itu gelap. Di luar itu tidak ada penerangan sama sekali. Hanya sesekali aja kalau pas ada acara, mungkin ada yang bikin doa di rumah atau apa itu, mereka menyalakan lampu petromak ya. Itu udah luar biasa terangnya, itu udah dan itu jadi pusat kita untuk ada yang nyalain lampu di sana, itu akan nyala. Nah, berbicara tentang gelap, yang dimaksud bukanlah gelap secara mata kita melihat. Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini adalah tentang kegelapan itu adalah tentang perbuatan, bukan gelap secara kita melihat, tetapi tentang perbuatan jahat. Biasa kalau kita menyebutkan tentang kegelapan itu identik dengan kuasa gelap, itu identik dengan setan dan lain-lain ya. Nah, tapi yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini adalah perbuatan kita. Yang dimaksud dengan kegelapan, kamu dulu adalah kegelapan sebelum kita mengenal Tuhan. Ada banyak yang dari kita ya yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Mungkin suka marah atau suka berjudi. Nah, itu adalah bagian-bagian dari yang dimaksud dengan kegelapan itu. Bapak Ibu Saudara, saya di kampung dulu, tinggal dengan keluarga ibu saya. Bapak saya itu, bapak tiri saya adalah orang yang selalu mengejar hal-hal gelap ya. Kenapa saya katakan hal-hal gelap? Tapi karena hidupnya itu selalu dia tidak bekerja, orang lain bertani, dia tidak bertani ya. Dia hanya mengejar, nanti di sana ada ini, ada itu, nah itu yang dia kejar. Satu ketika ini merupakan kesaksian saya juga ya. Waktu saya akan belajar teologi ya, saya mau berangkat itu, dia berusaha untuk menggagalkan. Dia berusaha untuk bagaimana saya tidak sekolah. Bahkan saya sudah bersiap-siap tetapi tidak jadi. Dia terus berusaha, akhirnya dia berkata begini, nanti saya aja yang antar. Saya secara hati saya nggak percaya, karena memang dia dari dulu, saya nggak usah ceritakan ya bagaimana seorang ayah tiri mempunyai anak gadis. Itu pasti pikirannya ke sana. Saya nggak usah sebutkan. Dan benar terjadi, kuasa gelap itu masih menguasai hidupnya, meskipun dia kadang-kadang
ngajak ayo ke gereja, tetapi dia masih memegang segala macam yang berbau-bau kegelapan. Sempatlah saya dibawa, katanya mau antar saya ke tempat saya sekolah. Tapi apa yang terjadi? Saya dibawa ke Jawa, ke tempatnya, ke kampung halamannya. Lalu sampai di sana dia katakan kepada keluarganya, ini istri saya. Dia bilang saya istri saya. Tapi saya walaupun waktu itu saya masih remaja, saya 17 atau 18 tahun. Dan saya hanya mendengar kebenaran firman Tuhan itu sesekali aja. Belum nggak seperti sekarang ini ada youth, ada apa. Ini nggak terlalu begini. Tapi saya nggak tahu kenapa saya punya keyakinan yang kuat tentang bagaimana Yesus. Saya adalah milik Yesus. Saya nggak boleh lepas dari Yesus. Itu menjadi iman saya, menjadi keyakinan saya. Dan benar, beberapa bulan saya di situ, saya harus berjuang bagaimana saya mempertahankan diri saya, mempertahankan harta saya. Dan puji Tuhan, selama kurang lebih 3 bulan saya berhasil mempertahankan semuanya itu. Mungkin dia juga geram ya, marah gitu. Akhirnya dia bilang ke saya, udah kamu pulang aja ke Lampung, bilang gitu. Nah, setelah saya pulang ke Lampung, lalu akhirnya saya jalan sekolah dan bla bla bla. Saya mendengar kabar katanya waktu itu kamu dibawa kemana dari ibu saya? Ya saya dibawa ke Jawa, Mak. Emang kenapa? Ada yang bilang waktu itu kamu dipasangin kalung nggak? Iya, saya dipasangin kalung. Oh iya benar. Kenapa emang? Ya itu digunakan. Maksudnya di dalam kalung itu kenapa terus orang yang masangin? Kenapa nggak suruh pasang saya sendiri gitu? Orang lain yang pasangkan. Nah, di situ dia memakai kuasa kegelapan, opo-opo ya, apalah itu pokoknya guna-guna itu untuk bisa mendapatkan saya. Tetapi syukur kepada Tuhan, saya selamat dari kuasa kegelapan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kehidupan kita. Sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah dalam cengkraman kuasa kegelapan. Bagaimana kita bisa melepaskan diri dari kuasa kegelapan itu? Salah satu contohnya saya itu punya apa ya? Keyakinan betul ya. Padahal kalau saya berpikir bagaimana saya menjadi Kristen itu sangat sulit ya. Tetapi saya bersyukur pada Tuhan dari umur 0 saya belum mengenal yang lain-lain, saya sudah dibawa ibu saya kepada Yesus. Dan dari situ ya memang mungkin rencana Tuhan ya. Begitu saya mengenal, diajarin di sekolah minggu, enggak, saya ingat itu bukan firman yang saya ingat, tapi lagu, pujian, setiap pujian, bahkan pujian dewasa itu saya ingat tangiannya. Bahkan sampai hari ini saya masih ingat pujian yang waktu itu saya nyanyikan di gereja. Keluarga ibu saya bukan keluarga Kristen. Kakek saya itu orang Banyuwangi asli. Akan sangat sulit sebenarnya kalau dipikir-pikir bagaimana ibu saya, anaknya yang bontot ini bisa terlepas dari tangannya dan mengenal Kristus. Nah, disitulah waktu saya kecil, saya dibawa. Pengenalan saya belum begitu banyak, tetapi saya punya keyakinan. Nah, disitulah bagaimana kita melepaskan diri dari cengkraman kegelapan itu. Dan saya sudah berhasil. Dan saya percaya kita semua pun mungkin waktu itu tidak mengerti, tetapi yang sekarang, nah ini poin yang kedua. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Poin yang kedua, setelah kita terlepas dari cengkraman kuasa kegelapan dari poin yang pertama tadi, tentunya pada saat kita mengenal Kristus. Pada saat kita mengenal Kristus, tentunya kita sudah tinggalkan kehidupan kekristenan, harus meninggalkan
dari gelap kepada terang. Amin. Kita dipindahkan. Lalu apa? Setelah kita dipindahkan ke dalam terang, kita harus menjadi sesuatu yang berdampak. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyalakan, mengapa ini terang lampu tidak ada yang diletakkan di lantai? Kenapa lampu harus diletakkan di atas? Karena untuk menerangi, karena terang itu memiliki sinar yang berdampak kepada sekitarnya. Itu sebabnya kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau ada yang nyala waktu di kampung, ada yang menyalakan lampu petrol waktu di jauh, kita suka bertanya, itu ada terang di sana, ada lampu di sana, ada apa tuh ya? Nah, terang itu harus berdampak, terang itu nyata, kelihatan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita memiliki tugas untuk berdampak, untuk bisa dilihat oleh kegelapan. Kita sebagai terang harus mempengaruhi kegelapan supaya menjadi terang. Kalau kegelapan lalu kita beri terang, itu akan menjadi terang. Tapi kalau terang kita kasih kegelapan, itu akan maksudnya sebaliknya ya, tidak berbanding terbalik. Kalau kegelapan tidak bisa mengalahkan terang. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata, akulah terang dunia. Yesus berkata, akulah terang dunia. Yesus berdampak pada saat pelayanannya. Dia berdampak di mana-mana, dia memberikan sesuatu yang berdampak bagi kehidupan. Pada saat kita ditebus, kita melihat Bapak Ibu di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya ke-18. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan bara yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi kita ini sudah dibebaskan dari kehidupan yang lama, lalu sekarang ini kita mempunyai tugas untuk berdampak kepada kehidupan kita. Bapak Ibu, berdampak menjadi terang itu bukan hanya kita harus keluar kemana, tidak. Tetapi yang terutama itu di dalam keluarga, di dalam rumah dulu. Bagaimana kita sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak, kita bisa menjadi terang dulu dalam rumah. Kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya ada sedikit kesaksian waktu tahun 2019. Itu suami saya masih ngambek belum mau ke gereja, dan akhirnya berdampak kepada anak-anak saya. Jadi setiap hari Minggu itu hanya saya yang harus bangun pagi untuk pergi ke gereja. Satu ketika saya kesel ya, kok ini orang diajak ke gereja nggak ada yang mau? Apa sih maksudnya? Nah, istri saya berpikir bagaimana saya menjadi terang pada mereka. Memang jadi terang itu bagi dunia itu rasanya sesuatu yang aneh. Maksudnya bukan menjadi nyala api, bukan, tetapi melakukan perbuatan yang disebut dengan terang itu menjadi aneh bagi dunia. Seperti yang saya saksikan ini. Saya bilang, ayo kita ke gereja. Tapi apa yang mereka katakan? Mereka pikir, udah sih mama aja yang pergi.
membawa mereka, menerangi mereka, tapi respon mereka itu tidak seperti yang kita harapkan. Respon mereka itu tidak seperti yang kita mau gitu. Kita sih maunya ya, kalau kita sudah ngomong, ayo bla bla, ya iya. Apa yang mereka lakukan itu tidak seperti yang kita inginkan gitu. Udah pergi aja, nggak usah ajak-ajak kita lah. Maksudnya kalau pergi aja gitu. Biarkan aja kita di dalam rumah. Nah, itu kadang saat ini pun setelah kita mengerti kebenaran firman Tuhan pun seringkali hal-hal seperti ini ada di dalam rumah. Amin. Ada di dalam rumah. Nah, bagaimana kita saling melengkapi satu dengan yang lain? Mungkin kalau istri mengingatkan suami, mengingatkan anak, atau sebaliknya, kita perlu bagaimana menjadi terang itu tidak harus di luar, tapi di dalam dulu. Kita selesaikan dulu yang di dalam, maka setelah itu kita baru keluar. Tetapi juga di dalam, mungkin di dalam kita beraktivitas, kita bekerja atau di mana, kita juga perlu juga menjadi terang. Poin yang ketiga, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bagaimana hidup sebagai anak-anak terang? Orang yang hidup di dalam terang dapat dibuktikan dengan tidak pernah kompromi dengan dosa. Kan kegelapan itu identik dengan dosa ya. Apa kata firman Tuhan? Apa yang Rasul Paulus tuliskan? Di dalam Efesus yang kelima ayat yang ke-11. Janganlah kamu turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi bukti dari kehidupan kita yang sudah menjadi terang itu, yang pertama, kita tidak kompromi dengan dosa. Dosa itu bermacam-macam ya Bapak Ibu. Mungkin kita menganggap ini dosa kecil, ini sedikit nggak apa-apa. Tetapi itu pun adalah sesuatu yang akhirnya nanti akan berdampak. Nah, makanya Paulus katakan jangan terus mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan itu. Karena perbuatan yang kecil pun yang disebut dengan perbuatan gelap, perbuatan dosa, itu nanti dampaknya akan selanjutnya akan berdampak. Itu adalah pembuktian bahwa orang-orang yang hidup di dalam terang tidak turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Karena apa? Dalam pasal yang kelima ayat yang ke-9, setelah kita melepaskan diri tidak mengambil bagian dan melakukan hal-hal yang berbentuk kegelapan, ayat yang ke-9 demikian bunyi firman Tuhan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita hidup di dalam terang, kita harus memiliki buah. Dan buah dari terang itu adalah kebaikan. Berbuat baik, mungkin kita setiap hari menganggap sudah berbuat baik. Memiliki kasih, ya memiliki kasih. Apa itu kasih? Ya kasih ampol lah, kasih apa? Nah itu bukan kasih ya. Nah, ya itulah buah dari terang itu. Nah sekarang, sudahkah kita berbuah? Sudahkah terang itu berbuah dalam kehidupan kita? Sudahkah ada kebaikan, keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kita? Karena itu memang benar-benar dampaknya dari terang itu.
adil dan benar. Orang yang hidup di dalam terang, salah satunya juga adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ayat yang 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan dan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, ciri orang yang hidup di dalam terang itu dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, tentunya kita akan berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa itu keadilan? Mungkin seringkali kita kebaikan sudah, lalu keadilan. Keadilan itu mungkin kalau kita berpikir keadilan itu mungkin harus tidak harus seimbang. Nah, hidup seimbang itu maksudnya di dalam buah terang itu kita harus hidup seimbang. Kita melakukan kebenaran, melakukan kebaikan dan seimbang, itu semua seimbang. Tidak hanya terpaku dalam satu hal, tetapi dalam kehidupan, khususnya dalam kerohanian kita. Dalam kerohanian kita, bagaimana kita memancarkan terang itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, seringkali kita mungkin beranggapan bahwa kalau kita sudah melakukan kebaikan, belum tentu ada kita melakukan kebaikan dianggap orang itu sebagai satu mencari muka atau sebagaimana dan sebagainya. Tetapi kita harus buktikan dengan satu lagi, keadilan, lalu kebenaran. Benarkah yang kita lakukan? Nah, untuk menjadi terang itu kita harus benar-benar mencerminkan, karena terang itu dilihat semua orang. Terang itu menjadi pusat perhatian, seperti saya katakan tadi. Terang itu bercahaya. Nah, kita pada hari ini menjadi terang itu. Sudahkah kita bercahaya? Sudahkah kita berdampak? Sudahkah kita menjadi pusat perhatian dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam hal apapun yang dipercayakan kepada kita. Sudahkah kita menjadi terang? Kita terbuka. Kita tidak menyembunyikan sesuatu. Karena kita harus terbuka. Di dalam terang itu terbuka. Di dalam terang itu tidak ada hal yang tersembunyi. Di dalam terang itu kita terbuka, sama sekali terang, ya. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-13. Tetapi segala sesuatu yang sudah diteladani oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak itu adalah terang. Nah, pada hari ini biarlah kehidupan kita menjadi terang yang berdampak, yang tanpa menyembunyikan sesuatu. Kita jujur, adil, dan benar di hadapan Tuhan. Karena itu adalah buah dari keadilan, dari terang itu. Setiap kita yang sudah berhidup di dalam terang, maka kita dipimpin oleh Roh Allah dan kita akan dimampukan untuk bisa hidup di dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran itu. Tujuan Allah menyelamatkan kita itu agar kita
menggenapi rencananya, menjadi terangnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, berdampak bagi hidup kita di dalam kehidupan sekitar kita. Ada mungkin kita di dalam kehidupan sehari-hari ingin terlihat mungkin, tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah terlihat dengan tingkah laku kita yang merefleksikan terang itu. Karena terang itu akan dilihat. Lalu bagaimana supaya kita dilihat baik oleh dunia, dilihat baik oleh sekitar kita? Kita harus taat kepada firman, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Allah. Saat kita sudah hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka disitulah kita akan merefleksikan terang itu. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, inilah akhirnya dikatakan oleh firman Tuhan, hendaklah terang kita ini bercahaya di depan semua orang, bukan hanya di depan podium saat WL, saat melayani, bukan, tetapi lebih fokusnya adalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan dilihat lebih banyak orang itu di luar. Kita akan lebih dilihat oleh banyak orang itu di dalam kehidupan sehari-hari di luar. Nah, disitulah saatnya untuk kita bersinar. Apa yang kita sudah terima dari Tuhan, kita sudah diselamatkan, kita sudah diangkat menjadi anaknya, bahkan kita disebut anak-anak terang. Sudahkah kita bercahaya? Sudahkah terang kita itu bercahaya? Karena kita akan dilihat, kita akan diperhatikan. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu jadi pusat perhatian ya. Karena apa? Biasa kita dibilang minoritas ya. Anak-anak Tuhan itu dibilang itu minoritas. Nah, itu jadi pusat perhatian mereka yang bukan anak Tuhan. Itu sebabnya kita harus berdampak. Bagaimana terang kita itu bercahaya? Karena akan dilihat oleh mereka. Nah, kalau perbuatan kita baik dan memuliakan nama Tuhan, itu Bapa kita yang di surga dimuliakan juga, akan mempermuliakan nama Tuhan. Setiap tingkah laku kita, setiap perbuatan kita di luar yang merefleksikan cahaya terang Kristus itu akan memuliakan Bapa kita. Itulah salah satu tujuan daripada Allah mengangkat kita sebagai menyelamatkan kita, supaya kita ini menjadi terang, menjadi orang-orang, menjadi anak-anaknya. Kita dipanggil menjadi anak-anaknya, dipercayai untuk membawa terang itu. Karena sebenarnya terang itu adalah Yesus, dan kita bersyukur kalau kita ini diberikan diberikan identitas, amin. Kita diberikan identitas sebagai anak terang, amin. Maka itu kita harus bercahaya, kita harus berdampak di luar. Puji nama Tuhan. Tujuan Allah biarlah itu terlaksana dalam kehidupan kita. Setiap rencana Allah biarlah itu digenapi bagi kita. Kita memancarkan cahaya terang di dalam kehidupan kita, menjadi pusat perhatian, menjadi berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kita. Biarlah kita menjadi terang-terangnya Tuhan, menjadi sinar-sinar yang bertebaran di mana-mana, menjadi dampak bagi dunia ini. Karena dunia ini sekarang ini sedang berada dalam kegelapan. Itu sebabnya kita perlu bagaimana merefleksikan terang Kristus dalam kehidupan kita ini, supaya
bahwa terang kita itu bercahaya dan mereka melihat dan memuliakan Bapa kita yang di surga, Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Silakan pemain musik. Saya menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Tuhan yang besar. Saya menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami berdampak bagi sekitar kami, kami berdampak bagi dunia. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi kami mau Tuhan, Kau memakai kehidupan kami menjadi terang, menjadi bercahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku hidup dalam percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski biarlah setiap kita pada hari ini dikuatkan oleh setiap firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini boleh menjadi satu kekuatan yang baru, boleh menjadi bekal yang baru untuk kehidupan kita sepanjang tahun ini. Bahwa kita diberikan mandat oleh Tuhan untuk menjadi terang, untuk berdampak bagi dunia. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan saat ini? Biar kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Biar kita mau bersandar kepada Tuhan. Kita mau minta bimbingan kuat kuasa Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kuasa Roh Allah, dipimpin oleh Roh Allah. Karena hanya oleh pimpinan kuat kuasa Roh Allah kita mau bersinar di luar sana. Kita akan terang kegelapan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami iman, kami percaya kami punya Tuhan yang bisa. Engkau Tuhan yang akan memampukan kami. Roh Allah yang akan menguatkan dan memampukan kami Tuhan untuk berdampak, untuk menjadi terang, untuk melakukan firman. Terima kasih. Terima kasih Bapa.
boleh bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Tuhan, Engkau menerangkan lebih lagi Tuhan dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan, agar firman-Mu itu Tuhan terus tumbuh dan berkembang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya kekuatan baru, berkat kemenangan melalui kebenaran firman-Mu sudah kami terima. Kami akan hidup, akan jalankan tugas kami Tuhan. Engkau mampukan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sudah terima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan firman. Terima kasih kepada anak muda Kristiana semakin mengalah. Undang yang bertugas. Doa. Bapak terima kasih Tuhan yang telah memuji nama-Mu, mengenalkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan Tuhan, memberkati persembahan ini. Yang persembahan ini boleh menjadi tarik baru untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun kepada Ibu Dina. Ibu Dina tanggal 6 Februari. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Mulai bulan Maret akan diadakan ibadah tenang minggu. Tepatnya setiap hari Rabu jam 7 malam. Mulai bulan Maret akan diadakan ibadah tenang minggu setiap hari Rabu. Bulan Maret setiap hari Rabu jam 7 malam. Nah, jika mau ada Bapak Ibu Saudara yang hendak mengadakan ibadah ucapan syukur, bisa menghubungi Sekretaris Gereja Ibu Edi Paulus.
Kemudian ini juga menjadi satu program gereja kita, bahwa bulan Maret itu akan diadakan ibadah padang untuk anak-anak youth, untuk anak-anak youth. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak youth usia SMP, gitu ya, SMA, kuliah, bisa menghubungi pengurus youth, Saudara Levi, Saudari Floren, Saudari Jessica, untuk gabung bersama-sama dengan mereka. Kemudian juga pada bulan Maret ya, anak-anak sekolah minggu belum ya. Anak-anak sekolah minggu juga akan diadakan ibadah padang ya. Doakan semua program ini bisa berjalan ya. Paling kemungkinan yang bisa terjangkau ini kita ke Ragunan ya. Melihat saudara-saudara kita di sana berkumpul, kita lihat di sana. Baik, dukung dalam doa supaya semua bisa berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sudah tanggal 10 hari ini. Jadi saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, pergunakanlah dengan baik hak pilihnya. Kalau biasa kita tidur pagi sepanjang hari itu, gunakanlah hari itu untuk pergi ke TPS masing-masing. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara belum tahu di mana TPS-nya, nanti saya akan berikan link kepada Bapak Ibu Saudara di grup GPA Permata itu untuk mengetahui kita TPS-nya di mana tempat pemungutan suaranya. Nah, di tengah-tengah kita, Bapak Simanjuntak ini maju menjadi calon legislatif. Saya hanya menyampaikan dan pilihan itu ada di Bapak Ibu Saudara. Beliau itu caleg PSI nomor urut 15. Lihat nomor 4-nya. Di situ ada Bapak Hamunangan Simanjuntak. Kalau tidak kita yang mendukung, siapa lagi Bapak Ibu ya? Kalau bukan kita, siapa lagi? Nanti kartunya warna hijau, silakan dibuka di situ dan lihat nama beliau. Dan kita berdoa Bapak Ibu Saudara supaya proses demokrasi ini, pesta demokrasi ini berjalan dengan aman dan damai ya. Karena kita mendengar berita yang simpang siur, tapi kita berharap kiranya Tuhan yang memberikan damai dan sejahtera, sehingga pesta ini tidak menjadi alat permusuhan, tetapi menjadi alat kita berpesta. Namanya berpesta itu bersukacita. Yang menang bersukacita, yang kalah yang bersama-sama bersukacita. Sebab kadang-kadang kita beda pilihan. Mohon maaf ya, ada yang nomor 2, ada yang nomor 1, tapi nggak ada yang nomor 3 kan? Ada kan? Ada nomor 2, nomor 3, 1, 2, 3 Ganjar. Meskipun begitu Bapak Ibu, jangan jadi pecah ya. Jangan pecah. Nomor 1 itu adalah Tuhan ya. Nomor 2 itu baru presiden, katanya begitu. Tapi saya tidak mengarahkan Bapak Ibu Saudara. Nomor 1 itu pasti Tuhan. Nomor 3 Pak Ganjar. Nomor 3 Pak. Nomor 2 itu presiden. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Jangan sampai terpecah-pecah Bapak Ibu ya. Jangan sampai terpecah-pecah. Sebentar ada kopi, saya sudah janji singkong 5 kintal kemarin, bukannya saya dapat 5 kilo, salah ya. Silakan nanti di depan. Inilah pesta kita.
Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita dalam doa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan untuk seluruh perkenangan, dan Tuhan yang memungkinkan kami kembali bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Satu yang terus menjadi pegangan hidup kami, kiranya nama Kristus disanjung dan ditinggikan atas ibadah-ibadah yang kami kerjakan. Dengannya curahkanlah semua kemurahan dan berkat Tuhan. Limpahkanlah seluruh anugerah dan kemurahan Tuhan kepada setiap jemaat-Mu. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang sedang mengalami masalah, Tuhan memberikan kekuatan dalam nama Yesus. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami. Berkati sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak di dalam rumah tangga. Kiranya damai sejahtera Kristus tinggal menguasai hati dan pikiran kami. Berkati ibu siswati di mana telah mengalami pasca operasi. Kami percaya Allah yang terus menyembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi ibu-ibu yang sedang hamil, bagi Ibu Mega, Ibu Feren, Ibu Lita, Ibu Irdes. Tuhan berkati anak dalam kandungan mereka, beri kesehatan, kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Berkati Oma Tampinio, Oma Evelyn, Oma Unggang. Hamba mohonkan anugerah-Mu menyertai mereka. Hamba berdoa bagi Ibu Dina yang tanggal 6 kemarin berulang tahun. Tuhan memberkati hidupnya dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Bapak Simanjuntak yang maju menjadi wakil rakyat. Tuhan tolong, kiranya Allah yang memberkati hidupnya. Berkatilah pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari mendatang. Hamba mohon berikan keamanan, berikan ketenangan, berikan damai sejahtera kepada bangsa dan negara kami, agar ada sukacita lawatan Tuhan, berkat Tuhan atas bangsa kami ini. Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk memimpin bangsa kami, membawa bangsa kami untuk takut akan Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani. Tuhan mengaruniakan segala kehidupan yang baik kepada kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.